Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan BMC Business Model Canvas dari aplikasi TikTok. Sebelum kita mulai presentasinya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Eka Hanus Sahari. Selanjutnya ada saya, Angel Nauli Margareta. Selanjutnya ada saya, Naifa Gaisani Syakira. Selanjutnya ada saya, Zaki Ahmed. Dan terakhir ada saya, Leonardo Zina. Baik, setelah sudah perkenalan anggota, kita akan memulai presentasinya. Dimulai dari Capers. Nah, di sini tuh TikTok telah menjalin sejumlah kemitraan strategis dengan berbagai perusahaan dan organisasi di berbagai bidang. Yang pertama itu ada kemitraan dengan label rekaman musik. Yang kedua itu ada kemitraan dengan merek perusahaan besar seperti Nike, Samsung, Coca-Cola. Terus yang ketiga itu ada kemitraan dengan lembaga amal dan organisasi non-profit. Tujuannya itu untuk penggalangan dana melalui fitur-fitur seperti donasi di dalam aplikasi mereka. Lalu yang keempat itu kemitraan dengan media dan outlet berita. Dan yang terakhir, yang kelima, ada kemitraan dengan platform teknologi lainnya, seperti platform e-commerce dan pembayaran digital. Selanjutnya ada key activities. Selanjutnya ada key activities yang dijelaskan oleh saya. Di key activities ini TikTok ada mengelola dan mengembangkan platform teknologi. Terus ada menyediakan analisis data dan algoritma rekomendasi atau disebut for your page atau FYP. Selanjutnya ada mempertahankan dan memperluas kemitraan dengan membuat konten dan pengiklanan. Selanjutnya ada key research. Ini Key Research ini berhubungan dengan sumber daya. Sumber daya utama merupakan aset penting untuk menjalankan operasi bisnis dan menyediakan nilai kepada pelanggan. Key Research dari TikTok adalah yang pertama ada pengguna. Pengguna ini merupakan kunci dari kesuksesan platform TikTok. Tanpa ada pengguna, TikTok tidak akan menciptakan konten yang kreatif, interaktif, dan juga menarik minat pengiklan. Yang kedua ada teknologi dan infrastruktur, meliputi server, pusat data, algoritma, agar aplikasi dapat berjalan secara lancar. Yang ketiga ada konten. Konten dibuat oleh pengguna untuk menarik minat pengguna, membuat video yang kreatif agar platform tetap menarik. Dan yang keempat ada kemitraan. TikTok menjalin kemitraan dengan berbagai pihak untuk pemasaran dan distribusi konten. Selanjutnya ada value proposition. Untuk value propositions dari aplikasi TikTok ada 2 poin, yaitu yang pertama, konten buatan pengguna. TikTok menyediakan platform bagi pengguna untuk membuat dan berbagi video pendek dengan halayak luas. Kemudian, hiburan dan penemuan. Pengguna dapat menggunakan beragam konten kreatif dan menemukan tren dan pencipta baru. Selanjutnya ada customer relationships. Customer relationship akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama di customer relationship, yang pertama itu ada setup family friendly. TikTok ini menyediakan setup family friendly yang dapat diakses dan nyaman dilihat untuk segala usia dan segala umur. Selanjutnya ada online customer service. Jadi di TikTok ini ada customer service itu online. Jadi kalian kalau ada masalah atau apa bisa langsung menghubungi customer service melalui online. Yang ketiga ada social media for information, advertisement, dan deals. Jadi TikTok ini sosial media yang buat menyampaikan informasi, ada juga untuk pengiklanan, dan juga untuk kerjasama. Selanjutnya ada channels. Nah, selanjutnya di sini ada channels. Yang pertama situs web dan aplikasi TikTok. Nah, aplikasi ini sudah terkenal ya dari tahun 2020. Terus dia ini benar menonton, mengunggah, dan berbagi berbagai tips video dari durasinya pendek hingga 10 menit. Lalu yang kedua ada situs web TikTok yang bisa diakses melalui browser di komputer atau perangkat seluler. Terus yang ketiga ada aplikasi TikTok ini itu tersedia untuk perangkat iOS, Android, dan Windows. Dan yang terakhir itu integrasi dengan platform media sosial dan situs web pihak ketiga membantu TikTok untuk lebih luas menjangkau audiensnya dan memperkuat ekosistem kontennya. Ini juga memungkinkan pengguna untuk dengan mudah berbagi video yang menarik untuk memperluas jangkauan konten mereka dan memfasilitasi keterlibatan pengguna melalui komentar dan interaksi sosial. Selanjutnya ada cost structure. Baik, untuk yang cost structure akan dijelaskan oleh saya.
Jadi cost structure ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh TikTok. Di sini kami bagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah biaya infrastruktur. Jadi ini merupakan biaya yang dikeluarkan TikTok untuk pemeliharaan server, bandwidth, serta pusat data untuk mendukung platform. Kedua ada penelitian dan pengembangan. Jadi ini biaya yang dikeluarkan untuk investasi dalam pengembangan algoritma aplikasi serta peningkatan platform aplikasi yang berguna untuk para user. Dan terakhir ada pemasaran dan promosi, di mana di sini biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan periklanan dan promosi untuk menarik para pengguna serta pengiklan baru. Kemudian setelah ini ada customer segment. Baik, untuk customer segment atau segmen pelanggan dari TikTok, yaitu individu yang mencari hiburan dan konten video berdurasi singkat atau short video. Kemudian pengiklan dan merek ingin menjangkau audiens yang besar. Kemudian ada revenue stream. Oke, yang terakhir ada revenue stream. Sumber utama pendapatan TikTok itu dari sponsor. Sponsor telah menjalin kemitraan untuk mempromosikan barang atau layanan di mana pengguna akan menerima sesuatu yang berharga dari pihak ketiga. Sponsor ini dapat berupa beberapa bentuk seperti challenge atau tantangan kreatif yang melibatkan pengguna untuk membuat konten yang sesuai dengan tema. Selain itu, live streaming, di mana pengguna dapat melakukan siaran langsung dan berinteraksi dengan pengikut mereka. Dan yang terakhir ada promosi produk atau acara, di mana TikTok dapat menyediakan iklan untuk meningkatkan kesadaran akan produk atau acara yang diproduksi. Selain itu, TikTok juga mendapatkan penghasilan dari iklan. TikTok menawarkan berbagai jenis iklan kepada pengiklan yang ingin mempromosikan produk tersebut, di mana iklan dapat muncul di antara video yang ditampilkan kepada pengguna TikTok. Baik, sekian penjelasan BMC atau Business Bundle Canvas TikTok dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat. Terima kasih sudah mendengarkan. Dadah. 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 Nah,